Cum duo inter sapientia reperi untur in testamento. Jika terdapat perbedaan dalam suatu hakikat, maka terlihat jelas adanya dua persepsi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta insan juris yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Ernest Utrecht dengan saya Ariel Alfi selaku pembicara pertama yang akan mendudukkan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual serta akan menyampaikan konklusi. Adapun Faiza Ukhti selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami Fatkul Amin dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami nyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu legislasi perkawinan beda agama di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu pluralisme yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia tidaklah tunggal, namun beragam. Dewan juri yang terhormat, beragamnya aliran kepercayaan dan agama di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal baru dan telah berlangsung lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Dewan juri yang terhormat, sejatinya Indonesia belum memiliki payung hukum eksplisit yang mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks, sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapatkan legalitas di Indonesia. Akan tetapi, menurut kami, sebenarnya hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah jelas mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, maka menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan argumen tersebutlah kami menolak mosi perdebatan kali ini karena tidak sejalan dengan landasan fundamental tentang perkawinan. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya di sini sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan bidasan-bidasan dengan menolak adanya legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Menurut landasan yuridis, perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkret mengenai perkawinan beda agama. Dalam artian, tidak ada frasa yang eksplisit yang mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 1974 menganut sistem norma petunjuk atau fair wising pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang begitu kompleks, sehingga terkait sah dan tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, dan di situ tertuang ada dua. Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan agamanya sesuai dengan kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan pasal 2 ayat 1 ini, dapat disimpulkan secara kontraktio bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, dan ke-6 agama tersebut masing-masing cenderung dan tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Menurut Islam, hukum Islam jelas menantang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai zina seumur hidup. Dalam agama Kristen tentunya, begitupun dalam agama Kristen,
pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, anak-anak dalam rumah dan lingkungan yang kekal dan abadi. Kemudian hukum Katolik. Menurut hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dengan hukum Buddha di sini tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, yang tentunya hukum Buddha ini yang akan saya bahas lebih detail dan menegaskan bahwasanya legalisasi pernikahan di Indonesia ini tidak efektif. Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 sudah jelas tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pemberlakuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif. Artinya komponen-komponen dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi instansi yang berwenang baik kantor urusan agama untuk yang beragama Islam maupun kantor catatan sipil untuk yang non-Islam, maka perkawinan tersebut belum sah diakui oleh negara. Kemudian menegaskan bahwasanya kepercayaan Buddha tadi mengambil aturan pernikahan beda agama sesuai adat masing-masing. Di sini saya menegaskan bahwa menikah beda agama tetap tidak efektif adanya karena tujuan utama daripada pernikahan ialah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sedangkan jika pernikahan itu dilangsungkan dengan perbedaan keyakinan atau perbedaan agama, tentunya tujuan itu tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu sakinah, mawadah, warohmah. Dalam artian perbedaan keyakinan atau perbedaan agama membuat tujuan akhir akan cacat nantinya. Maka dari itu, saya pembicara kedua di sini menegaskan secara tegas-tegasnya bahwasanya saya tidak setuju dengan adanya legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pembicara ketiga yang akan menguatkan statement dan argumen yang telah dipaparkan pembicara pertama dan pembicara kedua. Berdasarkan data empiris dan fakta sosiologis yang terpapar di negara kita, yang mana hukum di negara Indonesia sendiri menolak legalisasi pernikahan beda agama. Pernikahan yang dilakukan dua mempelai yang berbeda keyakinan bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan budaya dan sosial, mereka harus melewati birokrasi yang sangat sulit. Tak heran jika banyak pasangan yang melakukan pernikahannya memilih jalan akhir dengan menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan pernikahan di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara yang bersangkutan atau perwakilan Republik Indonesia setempat. Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan perkawinan di luar negeri. Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa dilakukan di dalam negeri. Jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara waktu pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar keluarga, keyakinan siapa yang harus dipakai untuk pengesahan pernikahan tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, di Indonesia, secara yuridis formal, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antaragama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam sebagai berikut.
Pasal 4. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 40 berbunyi, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, karena wanita masih bersangkutan terikat atau satu perkawinan dengan pria lain. Keadaan yang kedua yaitu seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Dan keadaan yang terakhir yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Baik, di sini kami memaparkan sebuah contoh yang sangat relevan pada kalangan halayak, yaitu artis Yuni Shara dan Heri Saihan. Setelah mengalami pahitnya perceraian, artis cantik Yuni Shara kemudian menikah kembali dengan Heri Saihan. Menariknya, mereka melangsungkan pernikahan di bawah tangan dulu pada tahun 1997. Kemudian, pengesahan pernikahan tersebut dilaksanakan pada 7 Agustus 2002, bertepat di Australia. Pernikahan keduanya dilakukan di luar negeri karena diduga terbentur perbedaan agama. Sementara mantan suaminya tersebut itu menganut agama Kristen, sedangkan Yuni Shara sendiri menganut agama Islam. Tapi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2008, mereka menempuh jalan akhir dengan perceraian. Ada sebuah contoh lagi, berdasarkan pengalaman mengurus pernikahan, beda agama dengan cara terakhir ini dialami oleh Mary Annie Ninyo, perempuan beragama Katolik dengan pria Kristen Protestan, pada 11 Agustus 2018 di gereja Matraman. Ia akhirnya memilih mengalah dan tunduk dengan keyakinan suaminya untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu, pernikahan beda agama sangat sulit dilakukan karena terbenturnya gesekan budaya dan sosial dan birokrasi yang sangat sulit untuk dilewati dalam kedua mempelai. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.